Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 1 Gunung Raya, Kecamatan Bubiang, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch ketiga di LPTK Universitas Intan Kota Bandar Lampung. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Gunung Raya, Kecamatan Bubiang, Kabupaten Lampung Tengah, pada pendidikan dasar kelas 4 dengan tema Aku Anak Soleh. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kabarnya bagaimana? Tepuk anak soleh, ayo. Tepuk anak soleh. Ya semua. Kalau lagi ya. Oke, tepuk anak soleh. Masih ingat? Sekali lagi tepuk pramuka. Coba tepuk pramuka. Kemudian masih ingat tepuk semangat? Ya, coba tepuk semangat. Agar belajar kita lebih fresh ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Oh, Abida. Ayo, Abida memimpin doanya. Masuk ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu Aku Anak Soleh. Terlebih dahulu kita mengulas pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kenapa kita belajarnya kemarin? Iman kita tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa kemarin? 20. Yang pertama, untuk mengingat pelajaran yang telah lalu, coba kita nyanyikan dulu lagu tentang Nabi dan Rasul. Nah, ayo bismillah dulu nanti ya. Oke, 1, 2, 3.
dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa kemarin? 20. Yang pertama Nabi Adam. Siapa yang pertama? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Kemudian Nabi yang terakhir. Kamu? Nabi Muhammad. Siapa istrinya Nabi Adam? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Gak ada yang tahu? Berarti lupa. Istri Nabi Adam adalah Siti Hawa. Yang lalu kita belajar tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul Allah yang jumlahnya ada 20. Diawali dari Nabi dan terakhir adalah Nabi Muhammad. Coba tak tanya sekali lagi, nanti kita kasih hadiah kalau bisa jawab. Apa mukjizat Nabi Adam? Betul sekali ya, bahwa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan materi yang selanjutnya. Hari ini kita belajar tentang aku anak soleh. Sebelum kita belajar tentang aku anak soleh, ya, kita harus kalian yang pertama adalah menjelaskan makna tentang salam yang baik. Jadi aku anak soleh itu mengaku kepada satu pelajarannya adalah tentang salam. Yang kedua yaitu membuat paparan mengenai salam dengan baik. Salam, apa itu paparan salam? Ya, itu nanti anak-anak harus bisa memahami maksud dan tujuan aku anak soleh, yaitu pelajaran tentang salam. Nah, salam itu ketika kita salah bertemu dengan orang lain, itu lebih baik kita dulu yang salam atau orang lain yang salam? Kita dulu yang salam. Apa silahkan salam? Assalamualaikum. Yang kedua, kita yang soleh adalah senang menolong orang lain. Kalau kita lingkungan kita di rumah, itu pasti ada orang yang tidak mampu, betul? Pasti ada yang tidak mampu, tidak benar bicara, berbohong, berdusta. Itu namanya cirinya orang munafik. Yang kedua, ketika dikasih amanat, dia berkhianat. Ketika berbicara, dia berdusta. Ketika dipercaya, dia berkhianat. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Kalau kita akhlaknya baik, semuanya nanti akan baik. Karena Rasulullah juga diutus oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya kalau kita sebagai umat kanjeng Nabi kok nggak punya akhlak, berarti ada salahnya ini. Jangan-jangan kita mengikuti ajaran Nabi Rasulullah. Yang pertama adalah konsepnya kita harus punya akhlak yang baik. Lanjut, bahasanya yang baik. Satu-satu ya. Ada nggak ini yang bahasanya satu-satu? Ada ya, nggak boleh ya. Itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kemudian Rasulullah memiliki sifat 4. Salah satu akhlak Rasulullah yang menjadi landasan kita ada 4. Yang pertama sidik. Apa artinya sidik? Artinya benar. Benar, betul sekali. Sidik itu artinya benar. Jadi kita ngomong itu harus benar. Jangan asal ngomong. Yang kedua amanah. Apa itu amanah? Yang ketiga apa? Tabligh.
Nah, akhlak itu dilakukan secara lisan dan juga perbuatan. Yang terakhir apa itu? Ya, Rasulullah sangat biasa, cerdas luar biasa. Makanya kita belajar cerdas biar kita itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cerdas salam artinya mendoakan keselamatan dan juga berarti pernyataan hormat, takbir atau ucapan. Takbir itu kalau dalam bahasa langsung takbir pun. Ya pun. Kalau bahasa kita umat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sah. Nah, kemudian lah ini ucapannya salam tuh. Semuanya apa ya? Jangan sampai nggak apa loh ini. Apa enggak? Ada yang tidak apa? Semuanya apa ya? Nah, itu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tadi bahwa salam itu artinya kita mendoakan, saling mendoakan. Kapan salam diucapkan? Salam diucapkan ketika hendak bertemu dan pamitan atau berpisah. Ya, yang kedua, salam diucapkan ketika masuk rumah. Nanti kalau dia dibiasakan ya. Yang selanjutnya, ketika hendak bertemu ke rumah orang, bertamu ke rumah orang lain, ketika memulai menelpon dan sebagainya. Tadi kan sudah ada gambarnya ya tadi ya. Nah, ini ucapannya. Selanjutnya, salam bunyinya apa? Menjawab salam bunyinya wajib, aman dan damai. Apa konsepnya? Akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Jadi tadi konsepnya anak soleh, satu harus punya akhlak. Contohnya tadi kita pelajari yang pertama, ucapkan salam sebelum kita masuk ke rumah, kita mau berangkat sekolah, kita mau menelpon dan lain sebagainya. Awali dengan membaca salam. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum Pak Guru menutup materi, ada soal yang harus dikerjakan. Ada soal yang harus dikerjakan. Ini namanya kuesioner. Kuesioner tentang pelajaran ini nanti coba diisi ya. Coba tes Pak Guru kalian, apakah tadi yang Pak Guru sampaikan tidak orang. Waktunya 10 menit. Ini kan cuma 5 soal ya. Waktunya 10 menit. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini tentang akhlak soleh sudah selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah dengan baik. Tadi sudah kasih tahu Pak Guru. Yang pertama yaitu baik kita mau berangkat sekolah ataupun kita bertemu dengan kawan.
Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.